Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini selain bahasa Indonesia, kita akan belajar tematik 4 muatan seni budaya dan prakarya. Selamat belajar. Baik, kalau di tema-tema sebelumnya SBDP kita sudah belajar tentang karya seni tari, terus kemudian interval nada, kemudian di awal kita sudah belajar tentang karya seni patung. Nah, di tema ini kita akan belajar tentang reklame. Reklame itu apa sih, Bu? Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Contohnya apa, Bu? Reklame itu kalau kalian di jalan-jalan suka ada baliho, ya, banner, kemudian spanduk, atau misalnya poster, kemudian brosur. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari reklame. Reklame itu banyak bagiannya. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, berdasarkan tujuan pembuatannya atau tujuan dibuatnya atau tujuan diadakannya reklame itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada yang disebut reklame komersial, yang kedua ada reklame non komersial. Maksudnya apa, Bu? Kalau reklame komersial itu reklame yang dibuat untuk tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Misalnya reklame yang dibuat untuk menjual sesuatu atau mengajak kita untuk mengikuti event tertentu yang mengandung keuntungan. Atau misalnya kalau misalnya brosur tuh kan suka banyak ya brosur produk-produk. Nah, itu namanya reklame komersial. Kalau reklame non komersial, itu reklame yang dibuat atau yang diadakan tidak mengandung unsur uang, tidak mengandung unsur keuntungan. Misalnya, himbauan atau ajakan untuk bekerja bakti. Terus misalnya poster yang dibuat untuk perilaku hidup sehat. Nah, itu termasuk reklame non komersial. Jadi sederhananya kalau komersial ada keuntungannya, mengandung keuntungan reklamenya. Kalau non komersial tidak mengandung keuntungan. Seperti itu ya, Nak, membedakannya. Kemudian selanjutnya, berdasarkan medianya atau perantaranya yang reklame itu terbagi kepada yang pertama, ada yang disebut reklame audio, kemudian reklame visual dan reklame audio visual. Kalau reklame audio itu reklame yang hanya bisa kita dengarkan. Misalnya, iklan yang kita dengar dari radio. Radio bisa dilihat tidak? Tidak, itu berarti hanya reklame audio. Reklame yang didengarkan saja. Kemudian reklame visual. Kalau tadi audio hanya pendengaran, kalau visual hanya penglihatan. Contoh, misalnya poster-poster yang ditempel, kemudian lagi banner atau baliho kan nggak ada suaranya ya, harus kita baca sendiri, cukup dilihat saja. Itu namanya reklame visual. Nah, ada lagi Bu, reklame audio visual. Kalau reklame audio visual itu reklamenya selain bisa dilihat, bisa juga didengarkan. Seperti itu. Contohnya apa, Bu? Misalnya iklan. Iklan itu termasuk reklame juga. Atau misalnya video-video yang mengandung tentang penjualan. Nah, itu kan bisa didengar dan bisa dilihat seperti itu ya. Itu berdasarkan medianya. Jadi kalau tadi berdasarkan tujuan pembuatannya ada reklame komersial dan non komersial. Kalau berdasarkan medianya, misalnya dibuatnya itu menggunakan apa? Itu ada reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Kemudian berikutnya. Nah, ini ada contoh reklame. Lihat, kalian dengan melihat reklame di bawah ini, maaf, di berikut ini, mari membaca. Tulisannya besar, pendek, singkat, tapi mudah dipahami. Kemudian gambarnya juga menarik ya, Nak ya. Mengajak kita, memotivasi kita untuk selalu gemar membaca untuk mau membaca. Nah, ciri-ciri reklame yang pertama berisi informasi, membujuk atau mengajarkan masyarakat. Jadi reklame itu dibuat pastinya yang pertama memuat informasi, kemudian berisi ajakan atau himbauan supaya masyarakat atau orang-orang yang melihatnya atau membacanya itu mau melakukan hal yang ada seperti di reklame. Kemudian menggunakan kata-kata yang menarik. Kata-katanya tidak terlalu panjang, singkat tapi mudah dipahami. Kemudian terdapat slogan yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Misalnya, buku adalah atau membaca adalah jendela dunia.
Ya, seperti itu. Jadi dengan membaca kita dapat membuka dunia, kita dapat melihat apa saja yang ada di dunia ini, ya nggak? Kemudian ada lagi, terdapat gambar atau ilustrasi pasti. Yang namanya reklame pasti memuat gambar, supaya yang melihat tertarik, supaya yang melihat tidak bosan. Kemudian tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Jadi misalnya nggak gambarnya besar, tulisannya kecil, jadi tulisannya tidak terbaca. Atau gambarnya kecil sekali, tulisannya besar. Ya, jadi proporsinya atau tata letaknya sudah sesuai. Seperti itu ya, Nak. Membuat poster. Nah, tadi reklame yang sudah Ibu contohkan itu namanya poster. Pertama, kalian harus menentukan dulu topik atau tujuan pembuatan poster itu apa. Misalnya topiknya tentang pendidikan. Tujuannya misalnya mau mengajak siswa SD untuk gemar membaca. Selain itu, kalimatnya harus singkat tapi jelas, namun bisa menyampaikan pesan yang hendak kalian ingin sampaikan ke teman-teman. Kemudian gunakan gambar dan warna-warna yang mencolok agar terlihat lebih menarik. Nah, setelah itu tempelkan poster di tempat yang sekiranya banyak dilihat orang. Syarat poster yang baik, tulisan yang ada di poster harus jelas dan mudah terbaca. Kemudian susunan kalimat harus singkat, padat, dan jelas. Poster dilengkapi dengan gambar yang menarik seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster. Seperti yang tadi, pertama jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. Jangan gunakan huruf yang misalnya dihias boleh, tapi jangan sampai karena hiasannya itu jadi tulisannya tidak terbaca seperti itu. Kemudian kalimatnya harus jelas. Kemudian gambarnya harus mencolok, terus gunakan warna-warna yang menarik dan seperti biasa perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Brosur. Nah, kalian lihat di sini Ibu punya brosur junk food ya. Makanan fast food, makanan cepat saji. Kalian lihat ini ada French fries, ada burger, ada Coca-Cola. Kalian tertarik tidak? Tertarik ya? Karena brosur itu tujuannya adalah untuk menarik minat pembeli, menarik minat yang melihatnya supaya mau juga membeli produk-produk di berikut ini. Itu namanya brosur yang seperti ini, namanya brosur yang mengandung komersial, reklame komersial. Kalau tadi yang poster ajakan untuk membaca namanya poster atau reklame non komersial. Cirinya apa, Bu? Brosur itu ukurannya lebih kecil dari poster. Kemudian biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Jadi bisa ditempel ataupun cukup dibagikan. Kemudian brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Sama ya. Jadi brosur tidak hanya komersial, bisa juga non komersial, tapi memang kebanyakan yang namanya brosur itu pasti bersifat komersial. Selain itu, tulisan di dalam brosur lebih banyak tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Kalau tadi di poster lebih sedikit ya tulisannya, mari membaca, cukup. Kalau di brosur biasanya tulisannya lebih detail. Kemudian tapi tetap harus dilengkapi dengan gambar. Selanjutnya, syarat brosur yang baik. Syarat brosur yang baik adalah judul yang terdapat di dalam brosur berurutan besar. Jadi mata kita itu atau mata sistem membaca langsung tertuju kepada si judul brosur tersebut. Jadi menarik gitu ya, Nak. Kemudian tulisannya harus jelas dan mudah terbaca. Kemudian bahasa yang digunakan harus mudah dipahami. Kemudian gambarnya harus tentunya sesuai dengan informasi yang terdapat dalam brosur. Jangan sampai misalnya gambarnya gambar yang tidak sesuai, terus informasinya juga tidak sesuai. Nanti nggak nyambung ya, seperti itu. Brosur adalah salah satu bentuk reklame yang berisi informasi tentang produk atau himbauan tertentu. Berarti brosur itu bersifat komersial. Ya, bisa yang non komersial tetapi kebanyakan brosur itu sifatnya komersial, mengandung keuntungan. Kemudian bisa juga himbauan atau brosur memuat tulisan dan gambar yang disusun secara menarik sehingga pesan-pesan yang ada pada brosur dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca.
Alhamdulillah pembelajaran kita SBDPR ini sudah selesai, disimak pembahasannya dengan baik. Kemudian kalian juga bisa melihat banyak contoh-contoh poster dan reklame di buku tematik 4 atau di sekeliling kalian, di sekitar kalian juga Ibu yakin pasti banyak contoh-contoh reklame. Nanti pekan depan kita akan bahas lebih lanjut ya, karena pekan depan materi kita masih tentang pengetahuan. Untuk evaluasinya, kalian kerjakan latihan pada Google Form yang sudah Ibu simpan di Classroom. Ya, jangan lupa dikerjakan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti silakan langsung disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.